Halo semuanya, balik lagi di sesi belajar bareng aku. Nah, buat sesi kali ini kita bakal fokus ngebedah materi matematika yang kadang bikin maju mundur, yaitu konsep operasi vektor. Tapi tenang aja, nggak usah overthinking duluan ya. Kita bakal kupas tuntas murni dari sisi konsep dasarnya aja, dengan gaya yang santai, ala-ala studygram gitu deh. Siapin catatannya dan yuk kita mulai. Jujur nih, pernah nggak sih kalian ngerasa stuck atau bingung pas disuruh ngejumlahin dua arah panah? Kayak misal ada panah yang gerak ke kanan, terus tiba-tiba ditambah sama panah yang geraknya ke atas, terus hasil akhirnya bakal ngarah kemana coba? Nah, mari kita bahas ini pelan-pelan. Matematika vektor itu emang awalnya kerasa abstrak banget di kepala kita. Tapi beneran deh, ini tuh sebenarnya luar biasa logis dan malah seru banget loh kalau kalian udah paham aturan mainnya. Oke, kita mulai dari definisi yang paling dasar banget ya. Buang jauh-jauh dulu istilah rumit dari buku paket. Intinya, vektor itu hanyalah sebuah panah yang punya arah di suatu bidang koordinat. Udah, sesimpel itu. Dia cuma punya dua identitas penting yang melekat. Magnitude atau seberapa panjang panah itu sendiri, dan arahnya yang spesifik. Panjang dan arah. Itu aja modal utama kita buat paham keseluruhan materi ini. Masuk ke tahap pertama, penjumlahan vektor pakai aturan segitiga. Nggak ada hitung-hitungan ribet di awal sini, kita cuma fokus ke gimana sih cara visual nyambungin panah-panah ini? Bayangin kita lagi ngegambar vektor A yang posisinya mendatar ke titik 8,0. Terus kita mau tambahin sama vektor B yang arahnya ke atas menuju 0,6. Nah, aturan emasnya di sini tuh cuma satu, sambung ujung ke pangkal. Ibarat nyambungin gerbong kereta, pangkal dari vektor B ini harus banget nempel di ujung panah vektor A. Pas mereka udah nyambung, kita tinggal tarik garis lurus dari titik paling awal banget ke titik tujuan yang paling akhir. Garis baru yang barusan kita tarik inilah yang namanya resultan. Bagian kedua, menghitung besar resultan. Tadi kan bentuk visualnya udah ngebentuk segitiga siku-siku tuh. Pertanyaannya, seberapa panjang sih garis panah resultan baru itu? Dan tahu nggak apa yang paling menarik dari sini? Rahasia buat ngebongkar panjang resultan itu ternyata pakai senjata lama yang udah akrab banget sama kita sejak SMP. Yap, betul banget, teorema Pythagoras. Kalau kita tulis dalam bentuk rumus, besar resultan itu dapatnya dari akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Tinggal masukin aja komponen koordinat dasarnya ke rumus Pythagoras ini. Dan voila, kita langsung dapat panjang pasti dari vektor resultan kita dari titik start sampai finish. Sangat masuk akal kan kenapa kita pakai Pythagoras? Oke, kita ganti gigi sekarang. Kita masuk ke materi yang super duper penting, vektor negatif. Ini tuh ibarat punya kekuatan rahasia di matematika. Coba deh lihat perbandingannya di sini. Kalau kita punya vektor awal yang nilainya positif, nah vektor negatifnya itu sebenarnya punya panjang yang sama persis. Tanda negatif di depan itu fungsinya cuma sebagai instruksi buat putar balik arah panahnya 180 derajat. Sekali lagi ya, panjangnya nggak berubah sama sekali, cuma arahnya aja yang benar-benar mutar balik ke arah sebaliknya. Keempat, operasi pengurangan vektor. Nah, karena sekarang kita udah kenal sama yang namanya vektor negatif, pengurangan ini udah nggak bakal kelihatan nakutin lagi. Perhatiin baik-baik kutipan ini. Pengurangan vektor pada dasarnya hanyalah menjumlahkan sebuah vektor dengan vektor yang berlawanan arah. Tahu kan maksudnya apa? Poin krusialnya adalah pengurangan itu secara harfiah cuma penjumlahan yang lagi menyamar. Mari kita terjemahin ini ke bahasa aljabar yang gampang dicerna. Vektor A dikurangi vektor B itu sama persis dengan vektor A ditambah vektor negatif B. Secara visual, pasti gambar, kalian cukup putar balik arah panah vektor B dulu karena ada si tanda minus tadi. Terus tinggal operasikan deh pakai aturan penjumlahan ujung ke pangkal atau aturan segitiga yang udah kita jago banget tadi. Gampang kan? Wah, gila sih. Nggak kerasa pondasi konsep kita udah kokoh banget nih. Yuk kita rekap kilat apa aja yang udah kita bahas di sesi penjelasan kali ini. 1. Vektor itu murni cuma panah yang punya arah. 2. Cara ngejumlahinnya tinggal hubungin dari ujung ke pangkal pakai aturan segitiga. 3. Buat ngitung panjang panah resultannya, tinggal panggil sobat kita, Pythagoras. Dan 4. Pengurangan itu nyatanya cuma menjumlahkan dengan vektor yang panahnya diputar balik. Gimana? Gampang banget kan? Auto paham dong pastinya? Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita akhiri sesi belajar bareng hari ini, aku mau ninggalin satu pertanyaan pemantik yang seru banget buat kalian renungin. Kita kan udah bahas cara menjumlahkan dan mengurangkan vektor nih. Nah, gimana kalau sebuah vektor itu dikalikan dengan besaran skalar? Kayak dikali 2 atau dikali 3? Apa yang bakal terjadi sama panahnya? Bakal makin panjang atau malah berubah arah? Penasaran kan? Simpan rasa penasaran itu dan pastikan kalian siap secara konsep buat hadapin materi matematika seru berikutnya. Sampai jumpa dan semangat terus belajarnya ya!